Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqabal lail wan nahar. Amma ba'd, fa ya ikhwatal islam, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla al-qail fi muhkami kitabih, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur tiada terkira pada hari yang dimuliakan ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di mana amal ibadah yang diamalkan di dalamnya adalah paling dicintai Allah. Kita masih diberikan rahmat,
hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Idul Adha di Masjid Al-Furqan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benar keimanan dan juga sebaik-baik ketakwaan, minimal dengan jalan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhi apapun yang dilarangnya. Dengan jalan takwa, Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya sebagaimana terfirman di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha atau juga sering kita sebut dengan hari raya kurban ini tidak bisa terlepas dari sejarah totalitas kecintaan dan kepatuhan dua nabi agung, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana terekam di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 hingga 111, yang maknanya kita bisa merenungkan sejenak andai kata apa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi pada kita. Setelah sekian lama menanti ingin memiliki keturunan, kemudian setelah hampir putus asa, Allah menganugerahkan seorang anak yang luar biasa. Lalu anak itu tumbuh sebagai anak yang soleh dan cerdas. Tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelih anak tersebut. Bagaimana perasaan kita? Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran mendapati ujian yang sangat berat dan nyata. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Nabi Ismail sebagai putra semata wayangnya melalui mimpi diperintahkan untuk disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi kacamata kita, terutama di zaman akhir ini, hal ini tentu sangat muskil. Antara lain karena kita sudah terbiasa dengan sikap merasa memiliki, suka memiliki. Jangan yang milik kita sendiri, milik orang lain pun terkadang ingin kita miliki, ingin kita kuasai. Apalagi sesuatu yang sangat berharga seperti buah hati. Namun Allahu Akbar, Nabi Ibrahim yang dijuluki Khalilullah tidak merasa keberatan, tidak merasa berat sama sekali demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kekasih Allah setiap gerak dan juga kegiatan lahir batinnya yang pertama dan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang tersisa dari rasa sayang manusiawinya hanyalah yang nampak dari pemberitahuannya kepada sang putra. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimanakah pendapatmu? Jawaban Nabi Ismail pun menunjukkan kualitasnya sebagai hamba Allah yang tidak pandang
dan juga tidak pernah mempertimbangkan dari mana sumbernya. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Dua pengorbanan agung dari dua hamba Allah yang agung dalam wujud totalitas kepatuhan dan wujud kecintaan kepada Allah, dengan tegar, penuh ketabahan, berkorban, melepas apa yang dimiliki dan paling dicintai. Demi Allah, mereka yang satu mengikhlaskan miliknya yang paling dinanti dan juga dicintai, yaitu anaknya, dan yang satu mengikhlaskan hal yang paling berharga, yaitu nyawanya. Maka adalah nyata apa yang mereka ungkapkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar. Sungguh alangkah jauhnya teladan itu dari kita untuk sekedar mengorbankan sedikit saja dari apa yang kita anggap milik kita. Rasanya begitu berat, apalagi menyadari bahwa semua yang ada pada kita hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membeli kambing kurban saja terkadang harus dengan pertimbangan jelimet, harus menghitung-hitung dari berbagai sudut, dari segi untung rugi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya tidak jadi membeli kambing. Orang yang terlalu mencintai apa yang dianggap miliknya, termasuk dirinya, hartanya, pendapatnya atau pendiriannya, sulit untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah melalui pengorbanan yang tulus. Maka sikap yang terbaik tentu seperti yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, yaitu sikap tawassut, sederhana, sak madyo, tengah-tengah dalam segala hal, termasuk dalam mencintai maupun membenci. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur, hamba yang tidak mudah terlena dengan apa yang kita miliki lalu kita tidak mau melepasnya. Namun sebagai hamba Allah yang juga tidak mau terlalu membenci orang lain karena ketidaksukaan kita, maka menjadi tawassut adalah sebuah pilihan yang seyogyanya selalu kita lakukan. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidayahi kita untuk terus istiqomah mencintainya, ringan berkorban untuknya, dan mendapat kasih sayang dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.